Oke, selamat pagi saudara. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi kembali bagi kita yang eh, nonton di channel ini. Biarlah kasih Kristus, damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu memberkati kita, selalu ada dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pada pagi hari ini, kesempatan pagi ini, saudara, kita akan bersama kembali belajar dari firman Allah. Bagaimana firman Allah itu yang akan sanggup menguatkan kita. Firman Allah akan sanggup memberi motivasi bagi kita, akan memberi kekuatan baru dalam setiap kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus bertumbuh, kita harus berakar, kita harus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik saudaraku, kita hari ini kita akan bersama kembali belajar dari firman Tuhan ya. Kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, saudaraku dapat menyimak di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan semesta alam. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya saudara. Di mana Alkitab kita menjelaskan, terutama kitab Mazmur, ada dua hal saudara yang menjadi perumpamaan manusia. Yaitu manusia itu digambarkan seperti pohon saudara. Pohon kurma dan juga pohon aras. Kalau saya lihat dari beberapa artikel saudara, pengertian bahkan cara penanaman daripada pohon kurma ini sangatlah berbeda dari biji pohon yang lain saudara. Cara penanaman pohon kurma juga berbeda dengan pohon aras. Cara penanaman pohon kurma juga berbeda dengan penanaman biji anggur, biji sesawi, bahkan biji zaitun dan ara juga berbeda. Saya beberapa hari yang lalu saudara membaca dan juga melihat dari beberapa artikel tentang bagaimana sih cara penanaman yaitu pohon kurma ini, dan inilah yang digambarkan oleh Alkitab, digambarkan Tuhan kepada manusia. Kita harusnya seperti ini saudara. Rupanya saudara, di terutama kawanan orang Yahudi saudara, kalangannya orang Yahudi biasanya mereka biasa kalau menanam pohon kurma ini, ternyata jarak daripada biji kurma saudara itu ditanam sampai 2 atau 3 meter kedalaman tanah. Dari permukaan tanah sampai ke dalam tanah itu berkisar 2 sampai 3 meter. Dan tidak cukup hanya sampai di situ saudara. Buah kurma ataupun biji kurma ini akan nanti ditumpuk-tumpuk lagi saudara dengan berbatuan di padang gurun saudara. Ini posisinya di padang gurun. Ini bertumpuk-tumpuk, dikasih batu yang besar-besar. Tujuannya apa saudara? Ketika kelak nanti biji daripada kurma ini akan tumbuh besar. Yang tumbuh pertama kali bukan batangnya, bukan tunasnya dulu saudara, tetapi dia akan merambat dulu dari akarnya saudara, sampai merambat ke pusat mata air, sampai menembus pusat mata air, akar-akarnya, dan barulah batangnya akan tumbuh saudara, batangnya akan tumbuh, kemudian tunasnya akan tumbuh. Perjuangan berat sekali yang dialami oleh biji daripada kurma ini. Tetapi saudara, hasilnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat lagi saudara, artikel yang lain menceritakan bahwa seperti ini. Kalau kita melihat lagi bagaimana pertumbuhan demi pertumbuhan, kelak biji daripada kurma ini akan tumbuh dan itu akan menerobos dari batu-batu itu.
Batu-batu itu akan terangkat nanti saudara, yang ditumpuk-tumpuk untuk menjepit biji daripada kurma ini. Itu nanti akan tumbuh ke atas, tapi dengan posisi akarnya sudah sampai ke pusat mata air. Akar-akarnya saudara. Di padang gurun. Ini posisinya di padang gurun. Itu nanti pohonnya akan tumbuh, tunas akan tumbuh, dan endingnya saudara daripada tumbuhan ini, walaupun badai di padang gurun menerpa daripada pohon kurma, dia tidak akan goyah. Dia tetap berdiri tegak dan tidak akan goyah. Dan hal inilah, perumpamaan inilah yang diberi oleh Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Biarlah sebagai anak Tuhan kita memiliki kekuatan dan keteguhan. Tema kita pada hari ini yaitu bertumbuh dalam Tuhan. Amin saudara, mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita diibaratkan seperti pohon kurma, bukan pohon yang lain saudara. Pohon kurma melambangkan kekuatan, pohon kurma melambangkan keteguhan. Sebagai anak Tuhan, kita layakkan kita seperti pohon kurma yang tetap berdiri kokoh, berdiri teguh, walaupun banyak goncangan, walaupun banyak badai yang menerpa di padang gurun, tetapi pohon kurma tetap seimbang. Pohon kurma tetap tegak berdiri. Begitulah hendaknya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus kuat, kita harus bisa mengatasi setiap badai demi badai di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, badai boleh datang, tetapi ingat saudara, kita akan bertumbuh, tetap bertumbuh dan bertumbuh kokoh bagaikan pohon kurma. Bukan hanya pohon kurma saja saudara, tetapi Alkitab juga mencatat orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi orang benar diibaratkan, digambarkan seperti pohon kurma dan juga pohon aras. Pohon aras saudara, saya catat di sini yaitu ternyata ada hal yang positif saudara dari pohon ini, yaitu pohon aras kokoh juga, kuat, dan juga pohon aras ini anti rayap. Nah ini, dia pohonnya sangat keras, sangat bagus sekali. Dan getahnya saudara, ini untuk wewangian juga bagus. Dan dapat mengusir serangga. Ini fungsinya saudara. Dia sangat kuat pohonnya, kalau di Kalimantan saudara, terkenal di sana dengan pohon, banyak pohon ya, banyak, ada pohon meranti, keruing, ada pohon-pohon yang lainnya, dan terutama pohon ulin. Nah, pohon ulin ini pohon yang sangat kuat. Dia kalau bisa dia misalnya kena air saudara, bukannya lapuk ya, cuman dia ini, pohon ini maksud saya akan semakin kuat, semakin kena air, semakin kerendam air, dia akan semakin kuat. Kira-kira seperti itu saudara. Dan kembali ke firman Tuhan saudara, Alkitab mencatat orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi di poin yang ke-14, ayat yang ke-14 katakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sebagai anak Tuhan, kita harus bertunas di altarnya Tuhan, di baitnya Tuhan, di gerejanya Tuhan. Kita harus bertumbuh. Dan kita, Alkitab mencatat pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbuah untuk hormat kemuliaan. Seperti pohon kurma, tiap musim dia akan berbuah, berbuah, dan berbuah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami musim kering. Karena akarnya dia sampai ke pusat-pusat mata air. Sebagai anak Tuhan, saudara, mari kita camkan akan hal ini. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Walaupun angin badai menerpa kehidupan kita, tetap percaya Tuhan selalu tolong. Amin saudara. Biarlah renungan pagi hari ini dapat menguatkan kita, dan supaya kita tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam iman percaya kepada Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah. Hamba-Mu terbatas, tetapi hamba yakin dan percaya. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan jemaat.
Biarlah jemaat Tuhan yang mendengar firman ini dapat bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biarlah mereka seperti pohon kurma, biarlah mereka seperti pohon aras yang kuat, yang kokoh walau ada begitu banyak badai. Tetapi hamba meyakini dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah habis Tuhan pagi pada hari ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.